Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Lili Maurin. Kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan analisis kasus fraud internal pada bisnis minuman kekinian menanti milik Jerome Pauline dan kakaknya Jehian Sijabat. Kasus ini menarik untuk dibahas karena menunjukkan bahwa sebuah bisnis yang berkembang sangat cepat, tepat memiliki resiko besar apabila pengendalian internal dan pengawasan keuangan tidak berjalan dengan baik. Menanti sendiri didirikan pada tahun 2021 dan berhasil berkembang pesat hingga memiliki ratusan outlet di berbagai kota di Indonesia. Kesuksesan tersebut membuat Menanti menjadi salah satu brand minuman yang cukup dikenal oleh masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Namun, di balik pertumbuhan bisnis yang terlihat sukses, ternyata terdapat permasalahan internal yang cukup serius. Jerome dan Jehian mempercayakan sebagian besar pengelolaan operasional serta keuangan perusahaan kepada seorang mitra bisnis yang dianggap berpengalaman di bidang F&B. Akan tetapi, kepercayaan tersebut justru diduga dimanfaatkan untuk melakukan penggelapan dana perusahaan. Akibatnya, Menanti mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 38 miliar hingga akhirnya seluruh operasional bisnis resmi ditutup pada April 2026. Melalui kasus ini, kami akan membahas bagaimana fraud internal dapat terjadi dalam suatu perusahaan, faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengendalian internal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Selain itu, kami juga akan mengaitkan kasus ini dengan konsep fraud dan akuntansi agar dapat dipahami dari sisi akademik maupun praktik bisnis nyata. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan materi dan analisis kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke ranah teknis. Modus pertama yang digunakan pelaku adalah memanipulasi laporan keuangan atau di dalam akuntansi dikenal sebagai window dressing. Namun dalam konteks ini sifatnya lebih kriminal. Kenapa? Karena bertujuan menyembunyikan penggelapan dana. Pelaku secara rutin menyajikan laporan keuangan bulanan dalam bentuk format file Excel pada Jerome. Nah, angka-angka yang disajikan selalu positif, jadi seolah kondisi bisnis kelihatannya sehat dan menguntungkan. Di saat itu, Jerome yang sangat sibuk sebagai konten kreator, dia itu langsung mempercayai bahwa laporan keuangan tersebut sepenuhnya real dengan kenyataan. Jadi dia tanpa melakukan pengecekan ke rekening perusahaan secara langsung. Padahal ketika audit internal dilakukan, disitulah ditemukan kenyataan yang sangat berbeda, bahwa saldo rekening perusahaan sudah ludes atau habis. Nah, data di Excel yang dikirimkan, data bulanan itu selama ini hanya ilusi yang sengaja dibuat oleh pelaku untuk menutupi penggelapan yang sudah berlangsung sejak Menanti pertama kali berdiri. Kasus ini bukan hanya perihal pelaku yang melakukan kecurangan, tetapi mengenai lemahnya dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga fraud bisa terjadi selama bertahun-tahun karena tidak diberlakukannya kontrol atau pengawasan secara rutin dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jerome sendiri mengakui bahwa seluruh proses keuangan hampir sepenuhnya dipercayakan kepada satu orang saja, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan laporan keuangan, hingga akses terhadap rekening perusahaan. Dilakukan tanpa adanya pengecekan silang dari pihak lain. Selain itu, perusahaan juga tidak memberlakukan pemeriksaan secara rutin oleh audit eksternal. Seharusnya Menanti dapat menjadikan audit eksternal sebagai alat pengawasan independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masalah lainnya adalah penggunaan pencatatan manual berbasis Excel yang tidak terintegrasi dengan sistem keuangan atau point of sales. Pada kenyataannya, file Excel sangat mudah diubah, diedit, bahkan dihapus tanpa meninggalkan jejak yang jelas.
Ketika data-data dari laporan keuangan ya tidak langsung terhubung dengan rekening bank ataupun sistem kasir digital, maka peluang manipulasi menjadi semakin besar. Tidak adanya rekonsiliasi antara laporan keuangan dengan mutasi rekening bank bisa menjadi celah besar. Dalam praktik audit, rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap angka dalam laporan benar-benar sesuai dengan transaksi nyata di bank. Tetapi karena proses ini tidak dilakukan secara rutin, selisih atau transaksi mencurigakan tidak pernah terdeteksi sejak awal. Padahal dalam prinsip audit dan pengendalian internal, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena menciptakan single point of failure, atau yang artinya seluruh sistem bergantung padanya satu individu, sehingga ketika orang tersebut melakukan kesalahan atau bahkan kecurangan, perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksinya lebih awal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu bagaimana dana itu mengalir secara konkret dan seberapa besar skala kerugian yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan hasil audit internal yang akhirnya dilakukan, ditemukan indikasi bahwa pelaku mengeksploitasi dua sumber pendapatan utama menanti sekaligus. Sumber pertama adalah dana dari hak penjualan franchise kepada para mitra. Setiap kali ada mitra baru yang membeli hak franchise menanti dan menyetorkan uangnya, dana tersebut diduga tidak masuk ke kas perusahaan bagaimana mestinya, melainkan dialihkan ke rekening pribadi pelaku. Sumber kedua adalah keuntungan operasional harian dari seluruh gerai yang tersebar lebih dari 78 kota. Gerai-gerai ini tetap beroperasi dan ramai dikunjungi pelanggan. Namun aliran pendapatannya juga tidak pernah benar-benar masuk ke rekening perusahaan secara utuh. Yang membuat kasus ini semakin menyengangkan adalah bahwa skema ini diduga sudah berlangsung sejak menanti pertama kali berdiri pada April 2021. Artinya, hampir selama 5 tahun penuh, total dana yang berpindah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi pelaku ditaksir mencapai 38 miliar. Namun perlu dipahami bahwa tidak seluruh jumlah itu benar-benar menguap. Sebagian dari dana tersebut dikembalikan untuk pelaku, menutupi biaya operasional sehari-hari seperti gaji dan pembelian bahan baku, semata-mata agar bisnis tetap terlihat berjalan normal dan tidak menimbulkan kesulitan. Angka yang benar-benar digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku diperkirakan sekitar 5-6 miliar, dan dana itu diduga dipakai untuk menutup lubang utang di bisnis lain yang dimiliki pelaku. Momen terungkapnya kasus ini sendiri cukup dramatis. Jerome baru menyadari ada yang janggal pada tahun 2023. Ketika saldo rekening perusahaan tiba-tiba menipis drastis, padahal kondisi gerai di lapangan masih terlihat ramai dan bisnis berjalan seperti biasa. Ketidaksesuaian antara laporan Excel yang selalu positif dengan kondisi rekening yang nyaris kosong inilah yang memicu investigasi internal. Dalam ilmu akuntansi, kondisi ini disebut cash flow discrepancy. Ketidaksesuaian antara laba yang dilaporkan dengan arus kas yang nyata yang masuk ke rekening. Dampaknya sangat besar bagi Jerome dan Jian secara pribadi. Demi mempertahankan operasional dan menjaga kepercayaan para mitra serta karyawan, keduanya terpaksa menggelontorkan dana pribadi hampir 10 miliar untuk membayar gaji karyawan, bahan baku, dan kompensasi kepada mitra. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, namun tetap tidak mampu menyelamatkan bisnis dari kebangkrutan. Perkenalkan, saya Dia dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan lebih lanjut terkait aspek hukum dan tantangan pembuktian. Dari sisi hukum, tindakan pelaku secara normatif bersinggungan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan yang ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara. Namun, Jerome secara terbuka menyatakan belum membawa kasus ini ke jalur hukum. Alasannya nyata, biaya audit forensik yang dibutuhkan untuk membangun pembuktian yang kuat ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Ditambah proses hukum yang panjang dan menyita waktu di tengah kesibukannya. Inilah tantangan terbesar dalam kasus fraud internal ketika bukti utama hanya berupa file Excel yang mudah dibantah keasliannya di pengadilan. Tanpa jejak digital yang terverifikasi seperti log transaksi, sistem atau rekonsiliasi rekening otomatis, pembuktian menjadi sangat sulit. Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa dokumentasi keuangan yang lemah tidak hanya merugikan bisnis, tapi juga menyulitkan korban mendapatkan keadilan. Nah, oleh sebab itu, alangkah baiknya jika suatu organisasi usaha membuka atau
mementingkan peran internal audit di dalamnya dan melakukan audit secara berkala, baik secara internal maupun secara eksternal. Perkenalkan, saya Kingkin Elgi Lestari. Oke, selanjutnya, sebagai penutup, mari kita bedah kasus ini menggunakan kerangka fraud triangle dari Donald Cressey untuk memahami mengapa fraud ini bisa terjadi. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan pada diri pelaku. Sebagai pihak yang mengelola keuangan bisnis yang tumbuh sangat cepat dengan ratusan outlet, pelaku menghadapi tekanan keuangan pribadi yang besar, terbukti dari penggunaan dana menanti untuk menutup utang bisnisnya yang lain. Kedua, ada opportunity atau kesempatan. Nah, sistem pelaporan manual berbasis Excel, absennya audit eksternal, dan kepercayaan penuh tanpa pengawasan dari Jerome menciptakan celah yang sangat besar dan nyaris tanpa risiko tertangkap. Yang ketiga, rationalization. Pelaku kemungkinan membenarkan tindakannya dengan merasa berjasa membesarkan menanti, sehingga merasa berhak mengambil lebih. Jadi kesimpulannya, pelajaran terbesar dari menanti adalah kepercayaan saja tidak cukup dalam bisnis. Jerome sendiri menyimpulkan, jangan gampang percaya dengan orang meskipun kelihatannya sudah berpengalaman. Sistem keuangan terintegrasi, audit eksternal berkala, dan pemisahan fungsi keuangan bukan sekedar formalitas. Itu adalah tameng utama dari fraud internal.